Q&A bersama Ci Tirza. Oke guys, nah Ci ini udah ada pertanyaan Ci ya. Bilangnya seperti ini, halo Ci Tirza, aku mau tanya, apakah ada orang yang benar-benar 100% jiwanya sehat? Atau sebenarnya setiap manusia itu nggak ada yang benar-benar 100% jiwanya sehat? Karena setiap manusia itu kan kondisi psikisnya up and down nih Ci. Silahkan Ci, boleh dijawab. Oke, thank you Hana buat pertanyaannya. This is very good question. Mmm, aku bilang nggak ada yang kita bisa benar-benar 100% sehat gitu ya. Karena lagi-lagi kita orang berdosa, mmm, dan kita nggak sempurna, karena itu kita butuh Tuhan ya kan, karena itu tadi ada ayatnya, saat itulah kasih karunia Tuhan itu sempurna atas kita. Nah, jadi aku mau kasih ibarat untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Jadi bayangkan mental health atau kesehatan mental atau jiwa itu seperti tangga gitu. Jadi kamu ada di tangga gitu, di mana tangganya terus berkelanjutan. Jadi kalau kamu naik misalnya bulan ini gitu, kamu lagi ada di posisi tangga di lantai 2 atau 3 gitu misalnya ya kan. Nah, itu mungkin adalah keadaan di mana kamu merasa puas, senang, apalagi baru, kelar sidang skripsi gitu, tadi itu Hana yang ini kan ya? Oke, misalnya kelar, akhirnya lega gitu kan, habis selesai sidang, aduh rasanya lega banget gitu, rasanya happy, aduh untuk weekend ini aku mau enjoy. Nah itu kamu ada di stage tangga level yang tinggi, misalnya di atas, bukan tinggi tapi di atas gitu. Nah tapi ada kalanya karena tes dari Tuhan ya, misalnya Tuhan tuh mengizinkan badai-badai terjadi, dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam, firman Tuhan ada misalnya, orang yang membangun fondasi rumahnya di batu dan juga ada yang membangun fondasi di, aku lupa, di tanah, misalnya di pasir, di atas pasir gitu. Tapi di firman Tuhan itu dikatakan, kalau nggak salah di Matius ya, tetap ada badai yang menerjang kedua rumah itu. Jadi, mau kita orang yang Kristen yang beriman ataupun yang nggak percaya Tuhan, tetap aja dua-dua tuh Tuhan kasih badai. Tuhan untuk pengen kita tes supaya kita semakin serupa sama Tuhan gitu. Nah, jadi ada kalanya kita mengalami ujian-ujian tertentu sehingga membuat kita jadi di stage di tangga yang di, level di bawah gitu. Jadinya di stage ini mungkin kita merasa cemas, khawatir, depresi, ada kekecewaan tertentu, mungkin dari pengalaman masa lalu, trauma-trauma tertentu yang belum kita hadapi, kita proses, membuat kita tuh ada di sini. Nah, jadi kita tuh nggak ada kita akan stuck di satu poin karena itu akan terus berkelanjutan, akan ke atas, ke bawah, atau di tengah. Nah, pentingnya mental health itu kita membicarakan bahwa gimana supaya kita membuat kondisi kita tuh ada di titik yang balance or optimal di tangga yang mungkin di tengah-tengah gitu loh. Kita bisa cope, mengatasi dengan, stres yang ada dengan sehat gitu, bisa punya support system yang sehat, punya Tuhan gitu, relasinya sehat. Jadi itu fokus kita di, memperhatikan mental health. Jadi itu jawaban aku. Thank you, Hana. Semoga menjawab. Oke, jadi emang kita mungkin nggak mungkin 100% bisa sehat terus guys ya, karena emang namanya hidup pasti ada tantangan dan tantangan itu baik guys, buat kita semakin Right. level ya kan ya, tapi yang kita bisa lakukan adalah memaintain kesehatan kita, supaya kita nggak gampang banget nih dikontrol situasi baik baru senang, situasi jelek sedih gitu ya. Kita bisa belajar untuk tetap bersyukur, bersuka cita. Oke, thank you Ci. Nah Ci, ini ada pertanyaan lagi nih Ci dari Ayu, katanya, "Hai Ci, aku mau tanya, misalnya nih kita lagi punya schedule yang padat banget yang rasanya nggak bisa ditinggal. Tapi kita juga sadar kalau kita lagi burn out. Kadang kita suka ngerasa guilty gitu loh, Ci, kalau mau istirahat sebentar, ngelakuin yang kita suka. Nah, kalau lagi keadaan seperti itu baiknya gimana ya, Ci? Hehe. Ingin lebih merhatiin diri sendiri dulu tanpa harus ngerasa nggak enak ninggalin bentar kerjaan yang padat. Terima kasih, Ci. God bless. Silakan, Ci. Oke, thank you Ayu buat pertanyaannya. Ini wajar banget, aku rasa kamu nggak sendiri ngerasa burnout, apalagi di masa pandemi ini, misalnya harus kerja dari rumah gitu kan, jenuh gitu, boring misalnya. Ada kala ataupun yang tetap kerja ke kantor,
dan ataupun yang pelayanan, kadang kita bisa burn out dalam pelayanan gitu. Nah, jadi yang pertama yang, aku mau mungkin sampaikan adalah untuk practice boundaries gitu. Boundaries itu adalah di mana kamu tahu, kebutuhanmu dan juga kamu bisa mengekspresikan kebutuhanmu itu ke orang-orang lain gitu. Dan, contohnya kamu bisa kasih tahu gitu loh, "I feel so," aku merasa misalnya kamu mau share ini ke coworker kamu atau ke bos kamu bisa bilang kayak, "Aku merasa burnout, aku merasa, frustrasi akhir-akhir ini," gitu, "dan ini mempengaruhi performa aku dalam kerja," gitu. Jadi yang aku butuhkan misalnya, kamu bisa bilang misalnya projeknya bisa di-share gitu. Jadi nggak apa-apa kamu bisa pertama share apa yang kamu rasakan dan yang kedua juga adalah, practice boundaries di mana it's okay to say no gitu. It's okay to say to not be okay, but then next thing is it's okay to say no kadang-kadang gitu loh. Kalau kamu memang daripada kamu yes 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 tapi di belakang kamu ngedumel gitu kan, aduh malah kasihan di kamunya. Jadi belajar untuk, bilang tidak kalau memang itu udah overwhelming buat kamu. Dan juga, dan di sini kamu harus merasa secure dulu ya, kayak, "Oh, oke aku walaupun say no nggak apa-apa," gitu, karena aku, ingin, love myself, aku butuh self-care. Jadi kamu, yang ketiga itu self-care, misalnya, oke ini tanggung jawab nggak bisa ditinggal gitu, oke, kamu kalau gitu lakukan dulu apa yang kamu bisa kendalikan, apa yang you can control. Misalnya di rumah kamu, biasakan misalnya 30 menit aja di rumah, kamu bisa devote that time untuk benar-benar kamu self-care, kamu misalnya mau workout di rumah, mau apa misalnya, mau jogging sendiri, atau enggak kamu mau, ke salon, atau kan, apa ya, mau kutekan misalnya. Jadi benar-benar 30 menit kamu jangan mikirin kerjaan, 30 menit kamu benar-benar lakukan hal yang kamu suka gitu. Jadi di situ kamu diisi lagi supaya nggak drain, nggak burnout, itu sih. Thank Oke, you. sudah menjawab ya untuk pertanyaannya. Berarti it's okay to have self-care juga, dan it's okay Right. to say no. Kadang udah kewalahan, tapi kerjaan datang karena kita nggak enak, kita terima-terima terus, padahal kitanya udah stres sebenarnya guys ya. Nah, jangan seperti itu juga. Oke, thank you buat pertanyaannya Kak. Oke, langsung Mhm. kita ke next question nih Ci. Dari Marcella nih Ci. Halo Ci, aku mau tanya. Gimana ya Ci supaya kita bisa punya semangat untuk selalu bersyukur dan bangkit kalau jatuh dalam tekanan-tekanan yang ada. Thank you Ci, God bless. Mhm. Iya, mmm, iya, mungkin kadang kalau udah dalam situasi itu, kita tahu kita punya Tuhan, kita tahu kita bisa bersyukur, cuman kadang udah susah gitu loh ya untuk benar-benar ngerasa ngerasa semangat lagi gitu. Nah, untuk Marcella kamu mungkin di saat ini kamu butuh, community gitu. Eee, Puji Tuhannya kamu tetap bisa, ada komsel, mungkin di Zoom, di mana kamu bisa, share perasaan kamu misalnya feeling unmotivated gitu, kamu jujur ke mereka dan mungkin dengan adanya komunitas komsel misalnya itu bisa menjadi accountability partner buat kamu yang bisa memberi semangat buat kamu. Kadang-kadang kita nggak bisa nolong diri kita sendiri, kita butuh orang lain yang terus ngingatin kita gitu. Jadi mungkin tetap rooted in your community, express what you feel, ya itu sih mungkin, Oke, jadi komunitas penting banget ya, Ci. Nah, betul. ini juga ada lagi nih Ci yang nanya, "Halo malam Ci, belum lama ini saya kena penguraian pegawai di pekerjaan saya. Tapi saya sebenarnya dapat beberapa side job yang masih menghasilkan. Tapi semenjak 2 minggu terakhir ini terasa hidup ini plain atau hambar. Dan akhirnya malah kehilangan semangat buat ngapain-ngapain, malas untuk Mmm, bekerja, makan, nugas, dan sebagainya. Kira-kira ada saran mhm. apa nih, Ci?" Iya iya iya. Mmm, Pengurangan pegawai, oke mungkin, mungkin itu ya, di-fire gitu kali ya? Oke, mmm, ya, jadi pertama-tama menurut aku buat, buat kamu ini, kamu akui dulu yang kamu rasakan ya kan, mungkin saat ini kamu lagi ngalamin grieving, berduka gitu.
Berduka itu belum tentu harus kehilangan orang-orang yang kamu kasihi, misalnya ada yang meninggal gitu. Berduka itu adalah kehilangan sesuatu yang meaningful, yang berarti buat kamu gitu. Nah, mungkin pekerjaan yang selama ini this is probably your main job gitu, pekerjaan utama mungkin ini sangat sangat berarti gitu kan, bisa memenuhi kebutuhanmu di bulan itu misalnya, itu kamu ngerasa secure gitu kan, ada stability, dari income. Nah, jadi kalau ini kamu kehilangan ini dan membuat kamu jadi ngerasa plain atau hambar, jadi pertama-tama akui dulu, "Oke, aduh saat ini tuh aku lagi berduka gitu loh, aku kehilangan kerjaanku," gitu, dan kasih waktu misalnya, sehari kalau kamu mau nangis, ya nggak apa-apa nangis gitu, kalau mau curhat nggak apa-apa curhat gitu. Keluarin semuanya unek-unek yang ada gitu, nggak apa-apa. Mmm, dan juga ini wajar, jadi aku cuman mau bilang ini wajar terjadi dan mungkin jangan stuck di situ juga ya. Ingat tadi yang CBT, Cognitive Behavioral Therapy, jadi di sini kamu bisa question yourself gitu, gimana kamu apa belief kamu terhadap diri kamu atau orang lain gitu. Mungkin belief kamu udah ngerasa, "Aduh, I'm hopeless," gitu kan, "aku sudah nggak berdaya, aku I am unmotivated," gitu. Nah, di sini kamu bisa tantang pemikiran itu, misalnya, "Oh, ternyata aku masih coba untuk dapetin side jobs," gitu. Berarti I am a hard worker gitu loh. Aku pekerja keras, aku mau mencoba gitu, aku nggak nganggur enak-enakan gitu kok, aku tetap mau mencoba gitu. Nah, di sini kamu coba latih diri kamu untuk, be gracious, untuk mengasihi diri kamu sendiri dengan mengatakan, "I am good enough, it's okay to feel not okay right now, but I'm a hard worker." Jadi kamu kenali kualitas diri kamu dan dengan gitu kamu akan jadi semangat, "Oke, ya aku kehilangan kerjaan yang utama itu saat ini, tapi kualitasku sebagai pekerja keras itu nggak hilang dari aku gitu, dan ini yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana gitu. Jadi, sabar, we're here for you, itu aja sih. Mhm. Oke, thank you, Ci. Berarti emang self motivation tuh penting banget, guys, ya. Daud aja pernah bilang, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku," artinya dia memaksa dirinya untuk bersyukur, untuk bersukacita. Jadi emang kadang harus datang dari diri kita sendiri, guys, nggak selalu mengharapkan Iya. orang lain. Kita harus bisa, seperti tadi, guys, ya, punya respon yang benar, kita katakan yang positif ke diri kita sendiri, sehingga kita juga bisa menemukan semangat lagi. Oke, thank you, Ci. Nah, Ci, aku ada pertanyaan dari aku sendiri nih, Ci. Ci, apakah benar introvert itu harus identik dengan malu, pendiam, dan antisosial? Karena ada beberapa artisnya yang aku temukan, kalau di TV tuh humoris, ekstrovert kelihatannya, tapi pas ternyata ditanya, ternyata dia sebenarnya introvert. Nah, gimana tuh, Ci? Mhm mhm mhm. Iya. Nah, introvert dan extrovert itu bukan berbicara antara kamu malu atau nggak malunya. Ya mungkin ada part of it yang mempengaruhi kamu tuh lebih pede yang tadi ya, self confident gitu. Kalau extrovert kan, lebih biasanya memang lebih pede gitu untuk, berbicara di depan umum gitu. Tapi itu bukan berarti menentukan, oh kalau kamu introvert berarti kamu harus pendiam, kamu malu ngomong di depan umum. Itu lebih berbicara tentang energi, gimana kamu mendapatkan energi gitu. Kalau orang introvert, kamu akan, mendapatkan energi misalnya jadi strong lagi, berenergi lagi kalau kamu spend your time alone gitu. Itu orang-orang introvert. Jadi biasanya mungkin, "Aduh capek nih ya udah seharian kerja atau seharian di gereja hari ini, aku capek." Nah, orang-orang introvert mendapatkan energi dengan cara menyendiri di kamar, baca buku, dengerin musik, ya kan, dengan gitu dia dapat energi. Tapi buat orang-orang ekstrovert, kalau udah capek, justru untuk dapat energi itu mereka hangout, mereka ngobrol, apa ya, hangout, chat sama banyak orang, itu tuh justru membuat dia, dapat energi. Jadi it's not the matter of being shy or not, it's more about how you gain your energy gitu. Oke, jadi bukan masalah kepercayaan diri ya, jadi Yes, tapi ya. berusaha dan mendapatkan energinya. Jadi nggak harus Mhm. introvert tuh, aduh gue pemalu, antisosial, enggak guys, kalian bisa pede, tetap pede, bisa ngomong di depan banyak orang, bisa mengekspresikan diri, cuman yang Ya.
dalam mendapatkan energi. Dan juga ingat lagi itu lebih dipengaruhi dari self esteem kita ya, yang tadi kita belajar, heeh. Yes, harga diri tadi ya, guys. Yes. Oke, ada lagi nih, Ci, dari Vanessa. Halo, Kak Tirza. Aku mau tanya bagaimana sih kita membantu orang lain agar bisa percaya diri? Karena banyak sekali teman aku yang merasa depres, stres, apalagi dalam masa pandemi ini. Wah, jadi lebih Mhm. ke membantu orang lain gimana caranya nih, Ci? Iya iya iya. Menurut aku lagi-lagi kembali ke, tadi ya dari teknik CBT itu, kita bisa bantu tantang teman-teman di sekitar kita. Mungkin yang pertama-tama sebelum kita tantang kita mau berempati dulu gitu. Kan mereka lagi misalnya kamu punya teman-teman yang depres, stres gitu kan. Nah, supaya mereka mau terbuka dan merasa dimengerti gitu, merasa nggak sendiri ngalamin itu, pertama-tama mereka butuh orang-orang yang mau mendengarkan dan, mau berempati gitu. Jadi mungkin kamu, Vanessa di sini ya, Vanessa you can, eee, be empathetic first gitu. Kamu bisa empathy itu adalah show them that you can relate to their feelings, show them that, you can be in their shoes gitu. Kamu ada di sepatunya mereka, kamu bisa melihat dari kacamata mereka. Memang nggak mudah gitu, tapi itulah fungsi empati gitu. Jadi kadang kalau kamu udah ketemu, teman-teman yang depressed, kamu nggak perlu harus kayak, "Ayo kamu pasti bisa," gitu. "Ayo kamu harus percaya Tuhan, Tuhan ada sama kamu," gitu. "Oke, ayo semangat semangat." Nggak semudah itu, geng, gitu ya kan. Nah, kamu di sini mungkin pertama empati dulu, kamu cuma bisa bilang, "Gosh, like, I don't know, like, I don't even know what to say." Aku bahkan nggak tahu harus ngomong apa, I don't even know what it feels like to be in your position. Aku nggak tahu rasanya gimana jadi di posisi kamu. It must be hard, gitu. Kamu cuman bisa bilang, "Aduh rasanya susah banget ya," gitu, "rasanya pasti sendiri banget. I'm so sorry for that. Sorry buat itu, but I'm here for you," gitu. "I'm here whenever you feel like kamu mau curhat, I am here," gitu. Itu aja. Kamu nggak perlu ceramahin, nasehatin, yang penting kamu ada, kamu mendengarkan, itu tuh sudah sangat membantu. Jadi that's the power of empathy. Itu lagi, pertama itu dan akhirnya mereka jadi berani terbuka karena kamu nggak menghakimi. Lalu yang ketiga yaitu kamu bisa bantu menantang pikiran mereka saat mereka udah ready gitu ya. Kayak, "Hey, I know it's, very depressing," gitu, but, misalnya tadi bantu dia jadi being mindful, "Ayo let's see what instead of thinking what went wrong today, let us think about what went well." Apa ya, daripada berpikir apa yang salah hari ini, kira-kira apa ya yang what you did well today gitu, apa yang kamu lakukan dengan baik hari ini. Jadi kamu bisa bantu kasih pertanyaan, open questions, gitu. Oke, sudah menjawab ya, Vanessa. Berarti emang kalau teman kita lagi depresi, guys, kita nggak langsung ceramahin, guys, ya. Kadang orang-orang Right, nggak butuh diceramahin dulu, guys, butuh didengar dulu. Nanti yang ada mereka malah makin nggak mau terbuka, guys, ya. Jadi emang kita harus mhm, empati dulu penting. Nah, tapi buat teman-teman juga mungkin kalau teman-teman yang, di satu sisi yang lain teman-teman yang ngalamin depresi, berarti emang teman-teman harus belajar terbuka juga. Karena kalau teman-teman nggak terbuka, nggak ada orang untuk sharing, teman-teman hadapin sendiri juga teman-teman nggak akan bisa sembuh, guys, ya. Emang Tuhan ciptakan kita untuk ada dalam komunitas. Nah, right. oke, thank you banget, Ci. Nah, dari Greta, Kak. Nah, ini, "Hai Kak Tirza, mau tanya gimana cara menanggapi teman yang mood-nya suka naik turun? Seperti tiba-tiba ghosting atau menghilang, padahal kita baru saja berbicara atau bertemu dalam keadaan baik-baik saja, tapi tiba-tiba merasa seperti aku tuh bikin salah sama dia. Apa wajar merasa seperti itu, dan bagaimana cara menyikapi dan menanggapinya?" Oke. Oke, good question Greta, thank you for the question. Mmm, nah, pertama-tama seringkali kalau misalnya kamu udah pertama lihat dulu pattern-nya gitu, apakah ini terjadi sekali aja atau ini udah menjadi pattern, lebih keseringan orang ini jadi, setelah ngobrol akhirnya jadi menghindari gitu, ya kan. Kadang ya ghosting gitu. Nah, pertama-tama kalau kamu sudah lihat ini menjadi pattern, kamu, question dulu gitu. Instead of like questioning yourself, mempertanyakan dirimu misalnya, "Aduh apa yang salah ya dari aku?" Itu nggak apa-apa kamu bisa mempertanyakan dirimu. Tapi kamu lebih coba, instead of blaming yourself, mungkin coba melihat kira-kira apa sih yang menjadi, mmm,
what's behind this behavior, apa yang terjadi di belakang perilaku ini misalnya gitu. Kira-kira temanku ini kalau dia udah menjadi pattern, kira-kira dia terus menghindar gitu kan. Apa sih ya yang membuat dia menjadi menghindari terus seperti ini gitu. Jadi jangan langsung menyalahi dirimu sendiri, mungkin masalahnya bukan di kamu, mungkin masalahnya di orang itu. Mungkin dia belum ready untuk membicarakan hal-hal tertentu yang sensitif buat dia, mungkin itu mengingatkan dia akan trauma masa lalu misalnya, atau mungkin dia memang belum dewasa, masih mut-mutan gitu. Jadi pertama-tama coba pahami dulu kira-kira kamu bisa lihat dari latar belakang keluarganya gitu. Dan juga karena kalau memang udah pattern dan kalian cukup dekat, ya nggak apa-apa kamu bisa tanya gitu. Kamu bisa aja dengan sopan, tapi bisa boleh konfront gitu ya. Aku lihat akhir-akhir ini kok, seringkali kamu menjauh ya, kamu nggak jawab chat-chat aku begitu kita udah ngomongin hal-hal yang mendalam gitu. "Are you okay?" Misalnya, atau kamu bisa tanya, "Apa sih yang buat kamu, mmm, merasa seperti ini?" Gitu. Jadi kamu bisa kasih open question daripada langsung asumsi yang negatif tentang diri kamu gitu. Itu aja sih jawaban aku. Oke, berarti nggak langsung respon yang menyalahkan diri ya, kita harus juga Mhm, secure sama diri kita sendiri, lebih ke menganalisa aja, nggak tanpa harus menyalahkan diri dulu. Oke, Ci, tadi baik. pertanyaan terakhir, cuman nih ada satu lagi yang baru, Ci, dan ini menarik nih Oke. pertanyaannya. Satu lagi aja yang terakhir, dan dibilang orang selalu bilang, terbuka ke orang lain bisa mengurangi beban, tapi di saya malah bukannya hilang beban, tapi nambah capek karena terkadang malah saling adu nasib. Yang mau saya tanya, apakah kita bisa memulihkan diri tanpa harus cerita-cerita ke orang? Nah, gimana? Oke. Ya, ya. Mmm, kamu ngerasa seperti ini terbuka dan malah saling adu nasib, mungkin malah jadi kayak insecure gitu ya. Jadi mungkin kayak, aduh, mungkin ada yang menghakimi di saat kamu terbuka gitu, jadinya malah mikir makin negatif tentang diri kamu gitu. Nah, lagi-lagi, yes, keterbukaan itu penting gitu, tapi kita harus tahu dengan siapa kita terbuka gitu. Karena nggak semua orang dewasa, nggak semua orang bisa menanggapi dengan rohani gitu. Jadi kamu harus bijak dengan siapa kamu mau terbuka gitu. Ada kalau kalian tahu namanya Brené Brown gitu, salah satu researcher dia bilang kayak, "Be vulnerable," terbuka dengan people that can bear the weight of your vulnerability, dengan orang-orang yang bisa kuat menanggung, mmm, apa ya, kenegativitasannya kamu. Misalnya kamu curhat nih tentang hal-hal buruk tentang dirimu, kamu harus curhat dengan orang-orang yang bisa kuat mendengarkan, menanggung tanpa menghakimi kamu gitu. Jadi harus bijak dengan siapa kamu terbuka, kenali dulu, kriteria, ini loh safe people and unsafe people gitu, kamu coba cari tahu, kamu bisa Google kriteria orang-orang aman dan tidak aman. Nah, itu biasanya ada list-listnya, jadi bisa belajar dari situ. Dan juga pertanyaan yang kedua, mmm, tapi I'm so sorry kalau you feel that way, mungkin, itu kamu share dengan orang yang kurang tepat, but still I'm so sorry that you feel that way, sorry kamu jadi ngerasa seperti itu. Itu pengalaman yang tidak mengenakan tentunya, tapi mungkin untuk, selanjutnya kita bisa coba lagi dan yang saya mau tanya, apa kita bisa memulihkan diri tanpa harus cerita-cerita ke orang gitu? Mmm, Tadi Fania sempat bilang kan, Tuhan menciptakan kita dalam komunitas gitu. We are, untuk bersosialisasi, kita membutuhkan satu sama lain. Jadi menurut aku nggak bisa kita pulih, sendiri tanpa harus cerita-cerita karena bakal sangat kesepian gitu. Misalnya kamu struggling dengan apa, misalnya addiction, insecure tentang tubuh kita, misalnya binge eating lah, atau overly exercise, workout gitu. Kita nggak bisa sendiri, lama-lama kita depresi gitu. Jadi kita butuh teman-teman yang jadi accountability partner, yang bisa menguatkan kita, mengingatkan kita gitu di saat kita lagi down. Tapi lagi-lagi harus dengan orang yang tepat.